Sesungguhnya musuh yang terbesar itu adalah kebodohan. Tuhan tidak suka, para dewa tidak suka melihat orang yang malas. Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan 3 unsur penyebab penderitaan seseorang. Satu diantaranya adalah faktor kebodohan. Saya kutip dari Tafsir Weda di dalam Sarasamosaya 399. Eka satruna janana dwistyo janana tuliah puru saswa. Rajan yena warta kurute swarta sampra warta papani karmani sudarunani. Artinya, sesungguhnya musuh yang terbesar itu adalah kebodohan. Orang yang dicengkram kebodohan, niscaya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Katakan saja dia melakukan pencurian, perampokan, penodongan, pemerkosaan, dan pembunuhan, serta mengambil hak-hak, katakan korupsi kelas berat, maka dia dipenjara. Diadili, ditangkap, dipenjara. Jadi otomatis mereka menderita. Dan bukan dia saja, sanak keluarga pun kadang-kadang keluarga inti ikut mengalami satu penderitaan yang disebabkan karena faktor kebodohan. Pemirsa yang terkasih, yang kedua itu adalah kemalasan. Di dalam Tafsir Weda, di dalam Pancama Weda, yaitu Adiaya 3 Sloka 8, jelas sabda-sabda Tuhan. Niatam kuru karma tuam karma jayoyo hai karmana sarira rapi jatena prasedid agarmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Berbuat lebih baik daripada tidak berbuat. Apabila kita tidak berbuat, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun kita mengalami suatu kesulitan. Pemirsa yang terkasih, sabda Tuhan ini mengajarkan kita untuk bekerja keras, kreatif, ulet, tekun, disiplin, tauladan sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Kita menyadari bahwa juga sabda Tuhan yang terungkap di dalam Weda, yaitu Atharwa Weda Mandala 20 Sukta 18 Mantra 3, Icantim Dewa Sunwantam Naswap Nayas Prayanti Apra Nardam Abi Samyantu Soka. Apabila kita melakukan kerja keras, para dewa tentu sangat menyukainya. Para dewa tentu sangat menyenanginya. Sebaliknya, tatkala kita malas, gampangan, Tuhan tidak suka. Para dewa tidak suka melihat orang yang malas. Karena itulah kita mengetahui dampak dan akibat kalau orang malas, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau kita malas, kita tidak kreatif, kita tidak mau bekerja dan sebagainya, maka dengan tentunya kita akan mengalami satu penderitaan. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, kita harus berani meninggalkan kemalasan itu. Yang ketiga, dikatakan nasib dalam hal ini saya kutip dari Sancita Karmapala. Sudah banyak contoh-contohnya. Tatkala dia memiliki satu harta kekayaan zaman dulu, dia tidak pernah melakukan sedikit pun dana punya. Maka pada saat kehidupan ini, kelahiran yang akan datang ini, kelahiran pada saat ini, dia akan mengalami suatu penderitaan. Karena sudah jelas di dalam Rig Weda dikatakan,
apranartam abi samyantu soka. Orang yang pelit, orang yang kikir, demit, itu jelas dia pada akhirnya akan mengalami satu penderitaan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, jadi dalam video singkat ini ada 3 hal yang menyebabkan kita menderita. 1, karena faktor kebodohan. Solusinya kita harus mengatasi dan kita harus cerdas. Tidak boleh kita bodoh. Yang kedua, faktor kemalasan juga membawa pengaruh dampak untuk kita menderita. Karena itu kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan malas itu. Dan yang ketiga, faktor nasib, yaitu sancita karma pala, ini akan menentukan juga. Karena itu dalam kesempatan ini solusinya kita mensyukurinya dan kita harus kerja keras kreatif meninggalkan segala kebodohan itu dan melakukan perbuatan yang penuh kasih. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga inspirasi ini, pesan Dharma ini akan bisa memberikan satu renungan kepada kita. Apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita perbaiki sehingga kita menjadi orang yang lebih nyaman dan lebih damai. Semoga ada manfaatnya. Om Santi Santi Santi.